perempuan, anak-anak, orang tua, kelompok disabilitas, kelompok ekonomi lemah, dan kelompok marginal lainnya menjadi pihak yang lebih rentan terkena dampak dari adanya krisis iklim. Ini karena mereka memiliki akses dan aset yang lebih terbatas untuk keluar dari keterpurukan akibat krisis iklim. Sedangkan kelompok lain dengan akses dan aset yang lebih memadai memiliki banyak pilihan dan strategi untuk setidaknya bisa lari sejenak atau memitigasi diri dan kelompok dari dampak krisis iklim. Bicara mengenai krisis iklim, bukan hanya tentang isu lingkungan, tapi ini tentang hak asasi manusia. Badan Meteorologi Dunia atau WMO telah menegaskan tahun 2022 mencetak rekor tahun terpanas selama 6 tahun terakhir. WMO pun memprediksi tahun terpanas ini akan kembali terjadi dalam periode 2023 hingga 2026. Dari situasi ini, kita bisa membayangkan ketimpangan apa yang akan terjadi. Contohnya, gelombang panas yang saat ini sedang kita alami. Orang-orang yang memiliki standar ekonomi tidak lemah akan mampu menggunakan pendingin ruangan ketika gelombang panas menyerang. Sedangkan kelompok lain yang memiliki ekonomi lebih terbatas bisa jadi tidak memiliki aset seperti pendingin ruangan. Tidak ada jalan melakukan mitigasi akibat dampak dari krisis iklim. Kalau kayak gini jadi ingat kata-kata Antonio Guterres, Sekjen PBB yang bilang, "Climate change is happening now and to all of us. No country or community is immune. And as is always the case, the poor and vulnerable are the first to suffer and the worst hit." Disadur Concern Worldwide, sebuah international humanitarian organization yang salah satu fokus isu mereka adalah climate and environment, memaparkan 6 isu atau prinsip terkait krisis iklim dan kenapa akhirnya melahirkan ketidakadilan. Nah, 2 di antaranya adalah pertama, aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan iklim. Kita semua sadar atau tidak telah mengambil bagian dari beragam aktivitas yang menyebabkan perubahan, bahkan krisis iklim. Sayangnya, yang rentan terkena dampak ialah mereka yang terpinggirkan. Berdasarkan riset Oxfam dan Stockholm Environment Institute pada rentan 1990 hingga 2015, populasi orang terkaya di dunia yang sebesar 1% menyumbang emisi karbon 2 kali lipat lebih banyak daripada kelompok rentan yang persentasenya adalah 50%. Malangnya lagi, 50% kelompok ini adalah mereka yang masuk ke dalam MAPA atau Most Affected People and Areas. Kedua, responsif gender dan perubahan iklim. Kemampuan mayoritas komunitas di dunia ini di dalam melakukan mitigasi atas perubahan iklim masih berkaitan dan bergantung pada peran perempuan. Sayangnya, seringkali perempuan memiliki akses dan sumber daya yang terbatas. Pada level pengambilan keputusan, perspektif perempuan masih dikesampingkan. Perempuan seringkali menjadi yang terakhir untuk makan ketika terjadi ancaman ketahanan pangan, atau bertanggung jawab merawat banyak anak di situasi lingkungan yang tidak memadai, sementara pasangannya berada di daerah lain. Padahal, kata Mary Robinson, there is a need for women's leadership on climate justice. Oh iya, kamu bisa baca lengkap prinsip ini di concern.net ya. Dari sinilah wacana soal keadilan iklim atau biasa dikenal dengan
climate justice mulai terkemuka. Keadilan iklim itu adalah satu upaya bagaimana kita menangani dampak dari perubahan iklim agar tidak terjadi ketimpangan ya, karena solusi iklim kerap sekali tidak melibatkan mereka yang paling terdampak oleh pemanasan global atau perubahan iklim ya. Dan solusi-solusi yang dalam penanganan perubahan iklim itu menjadi ajang komodifikasi di mana lagi-lagi aspek keadilan bagi masyarakat-masyarakat yang sangat besar mengalami dampak dari perubahan iklim itu seperti nelayan, petani, masyarakat adat itu kurang terlibat atau tidak berpartisipasi dan tidak mendapatkan solusi yang cukup dalam penanganan iklim. Pengertian keadilan tersebut sejalan dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 65, yang mana setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lantas pertanyaannya, apakah itu semua telah terwujud? Sayangnya, pemerintah kita masih melonggarkan perizinan terhadap deforestasi dan juga degradasi lingkungan, yang jadi salah satu penyumbang terjadinya krisis iklim berkepanjangan. Kayak yang ada di UU Cipta Kerja sekarang ini. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah dalam Undang-Undang Kehutanan telah menegaskan bahwa minimal kawasan hutan 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau sebaran pulau secara proporsional. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja menghapuskan kawasan minimal hutan yang dipertahankan tersebut. Tentu saja, ini membuka kesempatan besar untuk terjadinya eksploitasi hutan tanpa batas yang mengganggu ketahanan ketersediaan air. Lebih lanjut, Perpu Cipta Kerja juga banyak mengubah ketentuan jaring perlindungan lingkungan hidup. Misalnya, ketentuan yang berkaitan dengan AMDAL. Pada pasal 22 dan pasal 26 mereduksi keterlibatan masyarakat dalam perumusan dokumen AMDAL, serta keterlibatan organisasi lingkungan hidup dan pakar. Dalam ketentuan ini ditambahkan frasa terkena dampak langsung yang relevan, yang sifatnya dua lapis, di mana selain terkena dampak langsung, masyarakat juga harus relevan. Penambahan frasa tersebut dapat dilihat sebagai upaya pembatasan partisipasi masyarakat adat dalam penyusunan dokumen AMDAL. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi masyarakat adat karena keharmonisan hubungan antara hutan menjadi bagian dari hidup mereka. Lalu, sebagai masyarakat, apa sih peran yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan keadilan iklim? Saya kira pertama yang mesti kita lakukan itu adalah mensosialisasikan ya tentang ancaman pemanasan global atau perubahan iklim ini. Saya kira banyak orang yang nggak menyadari gitu, bahkan tidak tahu sama sekali ya tentang apa itu pemanasan global, apa itu perubahan iklim, konon lagi bicara tentang keadilan iklim. Nah, ini sebetulnya satu persoalan yang sangat penting ya bagi kita ya, karena perubahan iklim akibat dari pemanasan global gitu makin kemari itu makin nyata dan makin serius gitu. Nah, itu terjadi karena aktivitas manusia. Jadi ini bukan situasi alamiah.
Nah, karena dia aktivitas manusia, dia akan berkaitan dengan program pembangunan, akan berkaitan dengan demokrasi, pilihan-pilihan politik pemerintah, negara gitu ya, akan berkaitan juga dengan aktivitas-aktivitas manusia gitu. Nah, apa sih yang terjadi sebetulnya gitu ya? Jadi yang terjadi itu adalah karena emisi, pelepasan emisi. Jadi kalau kita berkendaraan gitu, pembakaran fosil fuel itu pasti akan melepaskan karbon. Ketika misalnya kita menambang batu bara, dibakar di PLTU, itu melepaskan karbon gitu ya. Atau ketika kita misalnya melakukan beragam aktivitas pertanian, banyak aktivitas itu yang melepaskan karbon. Jadi dunia kita ini sekarang kandungan karbonnya di udara itu semakin besar karena juga hutan kita habis. Nah, karena hutan itu mestinya kan menyerap karbon ya, gitu. Nah, hutan kita habis, penyerap karbonnya kurang, sementara aktivitas pelepasan emisi kita terus meningkat. Nah, selain itu juga karena karbon di atmosfer kita ini tinggi, ketika matahari memberikan panas ke bumi, mestinya bumi juga akan memantulkan panas itu kembali ke atmosfer. Tapi karena karbonnya terlalu banyak, maka panas itu diserap oleh karbon dan kemudian tertahan. Itu yang membuat bumi kita semakin panas dan kemudian terjadilah ancaman perubahan iklim. Karena apa? Karena es di kutub misalnya mencair, itu akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Di beberapa daerah pesisir kita misalnya sudah mengalami dampak dari kenaikan air laut misalnya, lalu kemudian panas ya. Jadi kita juga sekarang ini Jakarta, beberapa kota sedang menghadapi cuaca yang panas. Tapi orang tidak menyadari bahwa anomali cuaca semacam itu akibat dari perubahan iklim. Nah, saya kira sosialisasi gitu, pendidikan, public awareness tentang perubahan iklim ini menjadi penting bagi kita untuk dilakukan ya, supaya orang menyadari. Yang kedua. Nah, itu dia gambaran keadilan iklim di episode kali ini. Semoga kalian bisa lebih mengenal keadilan iklim dan ambil bagian dalam mewujudkannya ya. Seperti salah satunya yaitu ikut mendesak revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang problematik itu. Hai, terima kasih telah menonton Tifapedia. Sebarkan video ini ke orang-orang terdekatmu ya. Ikuti dan pantau juga akun media sosial kami @tifa Foundation untuk update informasi mengenai masyarakat terbuka di Indonesia. Terima kasih.